Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam penyakit menular dan tidak menular. Jenis-jenis penyakit menular yang pertama kita pelajari yaitu demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus. Penularan penyakit ini melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus sehingga menyebabkan penyakit demam berdarah. Gejala penyakit ini adalah fase demam yang rata-rata terjadi dalam 0-3 hari, fase kritis 3-5 hari, dan fase membaik hari ke-6-7. Tanda yang terlihat jelas pada orang yang terkena penyakit demam berdarah adalah bintik merah di sekitar kulit tubuh. Penyakit yang menular yang kedua yaitu cacar air. Cacar air merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejalanya berupa demam dan bintik-bintik merah yang akhirnya berubah menjadi bisul-bisul kecil berair pada tubuh dan wajah. Cacar air ditularkan melalui bersin atau pakaian yang dipakai penderita penyakit. Penyakit menular yang kedua yaitu influenza. Influenza termasuk salah satu jenis penyakit yang mudah menular. Influenza disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan manusia. Gejala influenza yaitu menggigil, sakit kepala, bersin-bersin, serta suhu tubuh yang meninggi. Penyakit yang keempat yaitu kudis. Penyakit kudis disebabkan oleh parasit. Penularan penyakit kudis ini dapat melalui kontak langsung dan tidak langsung. Adapun gejalanya yang ditimbulkan seperti gatal serta koreng bernanah pada lipatan jari siku dan telapak tangan. Penyakit yang kelima yaitu diare. Penyebab diare yaitu virus. Penderita diare akan sering buang air besar dengan tekstur encer. Diare yang parah dapat menyebabkan seorang mengalami dehidrasi hingga kematian. Jika kamu terkena diare, kamu dapat mengobatinya dengan banyak minum air putih. Kamu juga dapat minum Orarit, yaitu campuran air putih, gula, dan garam. Penyakit yang keenam yaitu TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, yaitu ketika penderita bersin atau batuk dan bakteri akan keluar dan terhirup oleh orang yang sakit. Biasanya, penderita TBC akan diisolasi dikarenakan mudahnya penyebaran penyakit TBC ini. Penyakit yang ketujuh yaitu tifus. Tifus juga termasuk penyakit menular. Gejala yang ditimbulkan seperti demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, lidah kotor keputih-putihan, perut kembung, sulit buang air besar, perasaan tidak enak, badan lesu, dan nyeri kepala. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah yaitu buang air besar di WC, jangan makanan-makanan mentah, jagalah kebersihan, makanan ditutup dengan tudung saji. Penyakit yang ke-8 yaitu penyakit cacingan. Penyakit cacingan ini banyak diderita oleh anak-anak. Penyebab cacingan yaitu sanitasi yang buruk dan kebiasaan makan dengan tangan yang kotor ataupun makanan-makanan yang kurang direbus dengan baik. Penyakit cacingan ini dapat diatasi dengan cara minum obat cacing dan biasakan pola hidup yang sehat dan bersih. Jenis-jenis penyakit yang tidak menular. Yang pertama, keracunan makanan dan minuman. Keracunan makanan dapat terjadi karena makanan dan minuman yang kurang bersih. Gejala yang ditimbulkan sering terjadi pada keracunan makanan adalah mual, muntah, dan pingsan. Penyakit yang kedua yaitu penyakit diabetes. Diabetes merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada fungsi insulin sehingga keseimbangan gula dalam darah terganggu. Insulin adalah hormon yang berfungsi mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Bagi para penderita diabetes, tubuh mereka tidak bisa memproduksi atau merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Penyakit yang ketiga yaitu sariawan. Sariawan merupakan radang yang terjadi pada pipi bagian dalam mulut. Biasanya berupa bercak putih kekuningan. Bercak itu dapat berupa bercak tunggal maupun berkelompok. Sariawan dapat menyerang selaput lendir pipi bagian dalam, lidah, gusi, serta langit-langit dalam rongga mulut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sariawan, di antaranya adalah luka akibat gigitan, kurangnya vitamin C dan zat besi, kelainan pencernaan,
kondisi tubuh yang tidak fit. Penyakit yang keempat yaitu penyakit MAH. Penyakit MAH ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak. Anak-anak bisa terserang MAH karena kadar asam lambung yang tidak seimbang dan disebabkan karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain infeksi, pola makan agak lambat sehingga perut kosong, dan asam lambung pun meningkat. Gejala yang ditimbulkan adalah mual-mual, sakit perut, dan perut kembung. Sebelum Bapak mengakhiri video pembelajaran kali ini, Bapak akan memberi kalian tugas. Tugas kalian hari ini kerjakan ayo jawab pertanyaan 9.2 halaman 158. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.